Partai Demokrat akhirnya memutuskan untuk tidak akan mendukung Anies Baswedan sebagai capres, usai menetapkan Cak Imin sebagai cawapresnya. Siapa sih yang nggak kesel, emosi, marah, dan berbagai ungkapan rasa kecewa lainnya? Jika teman seiring selama ini ternyata busuk perilakunya. Tapi memang kalau kita cermati, diputuskannya pasangan Anies Cak Imin melukai banyak pihak. Ini dia, info terkini Widya. Belum tahu, yang pasti yang saya tahu per hari ini dari Ketua Umum tadi dan juga informasi dari Majelis Tinggi Partai bahwa kita kemungkinan besar tidak akan sudah ditinggalkan ya kan? Sudah ditinggalkan. Pada saat diajak mau bergabung, saat ini ya kita sampaikan tidak. Ya, kenapa? Kita udah pernah nih bersama. Ya kan, menjalin komitmen bersama, udah setahun lebih. Ya, kemudian main ditinggalkan begitu aja, begitu mereka katakanlah punya teman lain. Ya kan, teman baru. Ya, tanpa bicara apa-apa. Kan ini yang menjadi permasalahan besar. Nanti kalau kita diajak lagi, apa nih jaminannya bahwa mereka akan menjaga benar-benar etika, ya kan, komunikasi dalam koalisi ini. Nah, inilah yang menjadi pertimbangan yang kami tahu sampai dengan saat ini yang pasti kami sudah ditinggalkan, diajak bergabung ke koalisi baru mereka, ya jawabannya tegas. No and never. Bukan sekedar petinggi Demokrat saja loh. Simpatisan mereka di bawah juga sudah banyak yang sosialisasi. Banyak yang memposting juga membela Pak Anies. Ada juga yang rela berdesak-desakan menyambut Pak Anies waktu datang ke kota mereka. Pegangi HP buat merekam, ternyata bubar jalan. Tidak tanggung-tanggung, Pak Andi Arief menjuluki Pak Anies sebagai orang berdarah dingin dan pengecut. Wah, bisa sekeras itu ya tudingannya. Tapi ya wajar sih, sebab selama ini Bang Andi ini yang mendorong-dorong agar cawapres segera ditetapkan. Namun desakan Bang Andi seringkali dipatahkan para petinggi Nasdem. Sudah nggak terhitung sih, berapa kali Bang Andi bersaut-sautan di Twitter dengan Pak Ahmad Ali, Waketum Nasdem. Kalau dimaknai pernyataan Bang Andi tentang darah dingin dan pengecut, berdarah dingin maksudnya dia bisa memupuskan harapan seseorang tanpa mau tahu perasaannya. Nggak punya etika, kata Bang Herzaki, Ketua Bakomstra Partai Demokrat. Lalu juga sebutan pengecut. Ini kata-kata yang tajam. Seorang mantan rektor, bekas Mendikbud, dan pernah jadi gubernur DKI, ternyata pengecut. Memang kenyataannya begitu kok. Masa memberitahu keputusan mencawapreskan Cak Imin pakai ngutus orang lain? Datang sendiri kenapa? Takut, tidak bertanggung jawab. Mentalnya itu loh, kok mental bukan seorang pemimpin? Dengan hampir pastinya duet Amin, Anies Caimin, dan sikap Demokrat tersebut berarti koalisi perubahan ya bubar. Bang Herzaki bilang, Majelis Tinggi Demokrat akan segera memutuskan kemana langkah mereka selanjutnya. Yang jelas, pada tanggal 25 Agustus, Pak Anies memberikan secari kertas tulisan tangan yang meminta Mas AHY jadi cawapresnya Pak Anies. Berarti itu hari Jumat. Tanggal 29 Agustus, Cak Imin menemui Pak Surya Paloh, Ketua Umum Nasdem. Tanggal 29 itu Selasa atau 4 hari kemudian. Rupanya ada pembicaraan serius di antara keduanya. Setelah itu pemilik media grup menetapkan Cak Imin sebagai cawapresnya. Jelas itu keputusan yang mengabaikan segala hal yang sudah disepakati di koalisi perubahan. Padahal, surat permohonan kesediaan Mas AHY sebagai cawapres ditulis tangan oleh Pak Anies, diberikan langsung ke Mas AHY. Bukankah bisa disimpulkan itu keseriusan? Mereka juga sudah bersama, ya hampir setahun lah. Tentu menegaskan komitmen atas sebuah hubungan. Bagaimana bisa 4 hari kemudian tiba-tiba batal? Padahal mereka diikat oleh piagam koalisi yang menyebutkan jika cawapres diputuskan oleh capres, ya oleh Pak Anies. Kenapa Pak Surya memaksa Pak Anies menerima nama Cak Imin? Dari sisi ketidakberdayaan Pak Anies, kita paham. Kan Pak Anies jadi capres nggak modal apa-apa. Jangankan ketua partai, kader partai Nasdem saja bukan. Lalu nggak mau keluar logistik,
Sama sekali seperti kejadian pada saat Pilkada DKI kemarin. Ya pasti nggak berani membantah Pak Paloh. Memang Pak Paloh mendeklarasikan Pak Anies agar mau diatur-atur. Kalau Nasdem mendukung Pak Ganjar, nasibnya bisa kayak mendukung Pak Jokowi 9 tahun terakhir ini. Mereka tidak bisa mengatur-atur. Jadi masuk akal kalau mereka tidak menarik mahar pada capres-cawapres. Ya, supaya bisa mengendalikan secara penuh kebijakan yang diterapkan. Yang kayak gini nih, juga sama bahayanya. Apakah Pak Paloh bisa disebut bohirnya Pak Anies? Pak Surya sendiri tahu memaksakan Caimin sebagai cawapres sebenarnya melanggar piagam koalisi. Tapi dia kan harus realistis, mengusung Anies AHY mau berharap menang. Surveinya saja jeblok terus begitu. Menurut sebuah informasi yang beredar, sebenarnya tim 8 beberapa kali membahas rencana deklarasi, namun tidak pernah bisa menyepakati bersama. Diakui atau tidak, belum pernah para pimpinan parpol pengusung koalisi perubahan duduk bersama turut menciptakan kondisi yang runyam itu. Lihat saja, Pak Anies tidak pernah sekalipun meminta agar Ketua Umum Demokrat, Presiden PKS, dan Ketua Umum Nasdem duduk bersama dengan dirinya. Pertemuan itu penting sebagai upaya menyatukan pandangan. Sebenarnya sejak awal menamakan koalisi perubahan itu juga tidak tepat. Karena perubahan itu proses, bukan hasil akhir. Contoh saja tagline-nya timnya Pak Ganjar. Gerak cepat untuk Indonesia maju. Titik akhir mereka itu Indonesia maju. Dan untuk mencapai itu perlu gerakan atau tindakan secara cepat. Memang Pak Anies berkali-kali bilang nama koalisi mereka Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Mengapa Demokrat memasang tagline berbeda? Di Demokrat itu namanya Koalisi Perubahan untuk Perbaikan. Cek saja di lapangan. Lah wong satu gerbong kok bisa ada 2 tagline berbeda? Yang jelas, dengan keluarnya isu baru ini akan membuat peta politik nasional kembali dinamis. Bahkan beberapa pihak menyebut Demokrat akan membuka tawaran Pak Sandi menerima pinangannya sehingga ada pasangan baru Sandiaga AHY. Kalau hanya P3 dan Demokrat tentu belum memenuhi persyaratan. Karena jika diprosentase, dukungannya baru 12,6%. Mereka tinggal menarik PAN dari pendukung Pak Prabowo. Maka pasangan Sandiaga AHY bisa didaftarkan ke KPU. Peluang ini sangat terbuka lebar, sebab keberadaan PAN di parpol pendukung Pak Prabowo tidak memberikan pengaruh signifikan. Ya karena memang suaranya paling kecil. Sementara pendukung Pak Prabowo otomatis hanya Golkar. Dan peluang Pak Erlangga sebagai cawapres malah terbuka lebar. Demikian info terkini Widya, sampai ketemu lagi di Ini Dia, info terkini Widya selanjutnya. Salam cerdas. Ini dia, info terkini Widya